Salam jumpa, kita bertemu lagi dalam topik filsafat berikutnya, yaitu tentang epistemologi. Epistemologi merupakan kajian filsafat yang digeluti oleh manusia untuk mencari tahu, mensistematiskan, dan mengkonstruksi tentang pengetahuan. Pertanyaan-pertanyaan sekitar apakah manusia memiliki pengetahuan itu mengawali dari dialektika tentang epistemologi. Apakah manusia bisa berpikir? Kalau manusia bisa berpikir, bagaimana caranya? Kalau dia tahu caranya, bagaimana kita memahami bahwa apa yang dipikirkan manusia dengan beberapa cara atau berbagai cara tersebut merupakan hasil pemikiran yang sahih, hasil berpikir yang benar-benar mendekati absolutisme atau betul-betul mendeskripsikan realitas objek secara jelas. Apakah caranya tepat? Apa metode berpikirnya tepat? Apakah hasil atau buah dari pemikirannya sudah tepat? Hal-hal yang seperti ini, pertanyaan-pertanyaan seperti ini merupakan medan gelutan dari epistemologi. Ada beberapa kata yang similar dengan epistemologi. Pada zaman Yunani kuno, para filsuf, cendekiawan menggunakan kata scientia. Scientia ini lebih tinggi dari epistemologi. Kalau dalam hierarki pengetahuan, dia paling tinggi. Karena dia berbicara tentang hakikat alam semesta, manusia mencari tahu tentang hakikat alam semesta yang membentuk kebijaksanaan dalam diri manusia. Itu scientia. Lalu ada epistemologi di bawahnya. Epistemologi ini adalah usaha manusia untuk mencari tahu tentang cara kerja alam semesta, cara kerja dirinya, dan bagaimana mengkonstruksi ini sehingga hal tersebut bisa dijelaskan kepada orang lain. Hal tersebut bisa disampaikan kepada orang lain dan mereka dapat menerimanya secara jelas. Itu epistemologi di bawah scientia. Yang paling bawah, konstruksi yang paling bawah adalah teknologi. Teknologi merupakan perangkat kreasi, inovasi manusia sebagai salah satu hasil kerja dari epistemologi, yang mana dia membantu kinerja organ tubuh manusia, membantu hubungan kerja manusia dengan lingkungan sekitarnya, membantu manusia untuk menunjukkan eksistensinya pada lingkungan sekitar. Jadi kalau kita lihat hierarki secara umum, scientia paling atas, episteme paling bawah, lalu teknologi dia paling bawah. Scientia, episteme, dan teknologi. Nah, ketika kita bicara scientia, kita berbicara tentang bagaimana mencari tahu hakikat alam semesta dan bagaimana manusia melihat kerendahan hatian intelektualnya di tengah-tengah alam semesta. Tapi ketika kita bicara epistemologi, kita melihat bagaimana keberanian dan kemandirian intelektual manusia. Apa itu epistemologi? Epistemologi, dia berasal dari bahasa Yunani kuno, dua suku kata, episteme dan logos. Episteme itu lebih dikenal pada abad ke-15, abad ke-16 Raja ke-6 Skotlandia. Diperkenalkan awal, episteme berarti pengetahuan. Logos, logoi, itu artinya ilmu. Kalau dalam bahasa asli, kemampuan berbicara ya. Orang yang mampu berbicara itu selalu katakan orang berilmu. Jadi epistemologi adalah filsafat atau kajian filsafat yang membahas tentang asal, sifat, dan karakter dari pengetahuan. Kajian dan dialektika sekitar epistemologi itu berbicara tentang pengertian, asal-usul pengetahuan, dari mana sih pengetahuan itu berasal? Dari sumber primer, sumber sekunder, atau sumber tersier? Sumber primer bentuk seperti apa?
Bagaimana cara memperoleh sumber primer ini? Sumber sekunder bentuknya seperti apa? Adakah bentuk pengujian terhadap pengetahuan diperolehnya? Nah, itu untuk menguji asal-usul pengetahuan. Yang ketiga, epistemologi berbicara juga tentang penyebab adanya pengetahuan itu. Mulai dari pertanyaan-pertanyaan seperti apa, proses mencari tahu seperti apa, dan terakhir bagaimana cara kerja terbentuknya pengetahuan tersebut. Pada umumnya ketika kita bicara tentang epistemologi, kita berbicara tentang apa syarat-syarat dari sebuah pengetahuan, apa syarat-syarat dari sebuah rasa tahu yang valid, yang sahih. Syaratnya seperti apa? Mengapa? Ini upaya manusia untuk memahami kebenaran secara absolut, secara mutlak. Upaya manusia untuk mendeskripsikan objek secara real. Manusia berupaya untuk memahami realitas dalam diri dan sekitar dirinya secara tepat. Kata epistemologi sebelumnya belum pernah diucapkan oleh filsuf prasokratik maupun filsuf klasik. Namun dia diucapkan pertama kali oleh Raja ke-6 Skotlandia dalam karya Brett Warren. Brett Warren mengungkapkan bahwa bagaimana Raja ke-6 Skotlandia ini berdialektika dengan masyarakat atau mengajarkan kepada cara pengikutnya tentang hukum-hukum yang bekerja di Skotlandia. Ada hukum alam yang berbau teologis, lalu ada hukum sosial interaksi manusia. Nah, dia membuat sebuah kajian personifikasi dialektika antara epistemen dengan philomates. Epistemon ini mewakili argumen ide-ide hukum alam yang teologis itu, dan philomates mewakili tentang ide-ide hukum yang berada dalam masyarakat, hukum interaksi. Dalam dialektika itu, epistemen berusaha untuk mengungkapkan ide-ide yang ideal, yang real, sedangkan philomates berhadapan dengan masalah-masalah yang terjadi sehari-hari. Upaya philomates adalah untuk mendapatkan pengetahuan yang melebihi epistemon, melegitimasi bahwa hukum yang terjadi di masyarakat ini juga ideal. Dialektika ini yang dilakukan secara personifikasi oleh Raja ke-6 Skotlandia ini untuk mengajarkan kepada masyarakat bagaimana hukum di sekitar ini terbentuk dan bagaimana hukum alam ini bekerja, yang di dalamnya ada kaitannya dengan teologis. Nah, itu abad ke-15 ya. Berkembang pada abad ke-17 di Jerman, Fichte, salah seorang filsuf Jerman, itu menggunakan lagi kata epistemen atau epistemologi, tapi dalam bahasa Jerman, Wissenschaftslehre, yang artinya pengajaran sains. Fichte memperkenalkan bahwa proses mencari tahu pengetahuan itu adalah tindakan bebas manusia untuk memahami realitas di sekitarnya. Manusia memposisikan dirinya secara bebas, secara mandiri, lalu mencari tahu cara kerja alam sekitarnya dan menetapkannya menjadi sebuah pengetahuan. Menurut dia ini penting diajarkan kepada masyarakat sekitar. Maka Wissenschaftslehre itu dipahami sebagai pengajaran sains. Nah, ini diberitahukan oleh Fichte pada abad ke-17 di Jerman. Di Jerman lebih lanjut diteruskan pada abad ke-18 oleh Bolzano. Dia masih menggunakan kata Wissenschaftslehre, tapi dia ingin menjelaskan tentang episteme sebagai teori pengetahuan. Dia bukan hanya pengajaran, tapi dia berangkat lebih dalam lagi tentang teori pengetahuan. Hingga kata epistemologi yang tadi ya dalam bahasa Jerman itu, Wissenschaftslehre itu, diterjemahkan ke dalam
tulisan di York Electric Magazine dengan menggunakan kata epistemologi. Ini pertama kali digunakan secara utuh, epistemologi. Lebih lanjut, tahun abad ke-18, 1854, Friedrich Frere membahas epistemologi dalam kajian filsafat metafisikanya. Nah, diperkenalkan di New York Electric Magazine, lalu tahun 1854 Friedrich Frere menggunakannya dalam pencarian tentang metafisika. Nah, setelah itu kata epistemologi terus digunakan sebagai proses dan cara kerja manusia mencari tahu tentang pengetahuan terhadap realitas yang ada dalam dirinya maupun di luar dirinya. Nah, mengapa ini penting untuk dilakukan? Karena menurut Bertrand Russell, dalam mencari tahu tentang ada hakikat, ada masalah-masalah dalam memahami hakikat sekitarnya. Masalahnya apa? Russell mengungkapkan dengan 4 pertanyaan. Apakah ketika kita mencari tahu tentang hakikat objek di dalam diri maupun di luar kita, lalu kita mengatakan itu sebagai pengetahuan yang dipahami, diketahui oleh manusia? Pertanyaannya, apakah manusia mampu untuk mengetahui tentang sebuah pengetahuan? Karena kebanyakan dari kita berhadapan dengan subjektivitas yang berada di dalam isi kepala kita. Kalau dia mampu, bagaimana cara mengetahui bahwa yang kemampuannya itu tepat? Lalu bagaimana dia memperoleh pengetahuan itu? Bagaimana dia memperoleh pengetahuan itu secara tepat? Jadi, dan ketiga, bagaimana hubungan antara tiap-tiap pengetahuan yang diperolehnya? Kalau manusia mampu memperoleh pengetahuan, bagaimana dia mengetahuinya? Bagaimana proses pengetahuan itu lahir? Yang ketiga, bagaimana agar tiap pengetahuan ini memiliki relasi dan manusia tahu itu? Bagaimana? Ini masalah-masalah dalam memperoleh pengetahuan menurut Russell. Yang kedua, apakah pengetahuan yang diperoleh oleh manusia itu kecenderungan atau kemungkinan-kemungkinan, dan ataukah dia kepastian? Ketika saya mengungkapkan sebuah definisi mewakili objek, jadi keterwakilan dari objek tersebut lewat definisi yang saya ungkapkan. Karena mengapa? Dalam definisi itu ada konstruksi pikiran saya sebagai subjek untuk memahami objek dari ciri, materi, bentuk, ya. Ketika saya melakukan itu, apakah itu kemungkinan, kecenderungan yang saya lihat dari realitas objek itu, ataukah kepastian hakikat dari objek itu sendiri? Nah, ini menurut Russell, ini masalah juga. Harus kita pikirkan ketika kita bicara tentang epistemologi. Yang ketiga, dengan cara apa kita bisa mengetahui diri kita dan realitas sekitar kita? Dengan cara apa? Ingat, manusia adalah makhluk subjektif. Kita subjek, kita melihat realitas dengan indera kita. Tapi kita tetap subjek, kita bukan objek itu sendiri. Nah, dengan cara apa kita bisa mengetahui tentang realitas sekitar kita? Dan yang terakhir, Bertrand Russell mempertanyakan tentang dari mana sih sumber-sumber pengetahuan? Nanti akan kita bahas terkemudian. Dalam makalahnya On the Nothing yang akhirnya menjadi buku Problem of Philosophy, Russell menekankan bahwa ada 2 bentuk pengetahuan. Pengetahuan dengan keterangan atau pengetahuan dengan kedekatan. Pengetahuan dengan keterangan adalah pengetahuan untuk mengungkapkan realitas objek itu dengan definisi-definisi yang tepat. Jadi, objek itu diungkapkan dengan melihat ciri, materi, bentuknya, maka dia namanya kursi. Objek itu diungkapkan dengan melihat ciri, materi, dan bentuknya, maka kita katakan dia gunung. Objek itu dengan ciri, materi, dan bentuknya, maka kita katakan dia lautan. Pengetahuan dengan keterangan
kita hanya memberikan keterangan pada objek-objek tersebut sehingga kita bisa berkomunikasi dengan orang lain dengan keterangan-keterangan yang tepat, atau pengetahuan yang kedekatan karena kita ingin mencari tahu secara lebih dalam tentang objek yang ingin kita lihat. Kimia membongkar bangkir berbagai materi dalam alam semesta ini untuk mencari tahu unsur-unsur kimia terdalam dalam sebuah materi. Ini menurut Russell, ini pengetahuan oleh kedekatan. Jadi dia tidak hanya menjelaskan tentang materi yang berada di permukaan, tapi dia mencari yang lebih dalam. Jadi ada pengetahuan yang berusaha mendeskripsikan realitas dengan simbol-simbol subjektivitas kita manusia, tapi ada pengetahuan yang dia tidak, kita beri nama. Itu kursi, itu bangku, itu pohon, itu binatang. Tidak hanya itu, tapi pengetahuan yang diperoleh dengan mencari sedalam-dalamnya hakikat dari sebuah objek. Nah, menurut Russell, ini pengetahuan yang berbasis kedekatan dengan objek. Jadi, ada dua masalah yang ditekankan oleh Russell. Pengetahuan dengan keterangan, hanya memberi nama, memberi simbol, ataukah pengetahuan dengan kedekatan, oleh kedekatan, mencari tahu yang sebenarnya. Ini masalah-masalah yang terjadi di sekitar pengetahuan. Russell pun mengungkapkan dalam memperoleh pengetahuan ada 4 hal yang menjadi sumber pengetahuan manusia. Pertama, otoritas. Otoritas itu apa? Kalau zaman pra-Yunani atau zaman Yunani kuno ya, Yunani kuno atau yang kita kenal dengan zaman klasik ya, di filsafat ya, mulai dari Thales, Anaximandros, Parmenides, Pythagoras, Socrates. Pada zaman mereka, masyarakat Yunani, masyarakat Athena, masyarakat Babilonia, masyarakat Mesir memahami pengetahuan dari otoritas tertinggi, yaitu mitos, mitologi. Zaman modern ada sumber pengetahuan yang bentuk seperti mitos, yaitu kitab suci. Kita memahami pengetahuan dari kitab suci. Pada saat kita belajar di kelas, pengetahuan diperoleh dari otoritas siapa? Guru. Apa yang dikatakan guru, itu benar. Jadi, ketika manusia mencari pengetahuan, ada otoritas-otoritas yang menganggap dirinya memiliki pengetahuan. Zaman Yunani kuno, mitologi ini dikembangkan oleh otoritas raja sebagai supervisi dari dewa-dewi. Zaman modern, otoritasnya kitab suci di kalangan agama, buku bacaan yang kita anggap dia benar-benar sumber pengetahuan, ataukah guru yang kadangkala kita jadikan dia sebagai sumber pengetahuan. Itu otoritas. Ini sumber pengetahuan yang pertama. Sumber pengetahuan yang kedua adalah pengalaman indrawi. Kemampuan manusia untuk melakukan eksperimentasi. Kemampuan manusia untuk mampu melakukan percobaan-percobaan. Jadi, ketika kita melakukan aktivitas optimalisasi indera, maka di situ kita akan mengetahui sesuatu. Ketika kecil, lapar, menangis, orang tua menyuapi dengan makanan. Dan kita belajar bahwa untuk makan butuh usaha. Misalnya begitu ya. Ketika kita dewasa, bekerja itu membuat kita akan lebih survive sebagai manusia. Maka kita akan bekerja untuk menjamin kesejahteraan kehidupan kita. Mengapa itu? Itu kita dapat semua dari penglihatan kita, pendengaran kita, rasa kita. Hasil hubungan antara indera dengan realitas kita. Jika Anda tidak percaya api itu panas, maka Anda berusaha mendekatkan kulit tubuh Anda ke api itu, dan Anda rasakan kehangatan awalnya. Lama-lama, saya kepanasan.
kulit Anda merasakan sesuatu, Anda memahami bahwa api itu panas. Itu pengalaman indrawi. Ini pun sumber pengetahuan. Sumber pengetahuan yang ketiga adalah rasionalitas. Rasionalitas menurut Plato, ide yang sudah diketahui oleh manusia dan alam semesta bahkan sebelum diciptakan. Rasionalitas ini sudah ada sebelumnya. Rasionalitas adalah kemampuan manusia untuk menstrukturisasi pikirannya sehingga dia menjadi sebuah bentuk pengetahuan. Menurut René Descartes, rasionalitas ada dalam matematika. Karena dalam matematika dia ada bilangan-bilangan yang lebih logis untuk dikonstruksi menjadi pengetahuan. Rasionalitas bekerja tidak melalui indera, tapi rasionalitas bekerja di dalam otak manusia sebagai subjek yang mengkonstruksi bilangan-bilangan, logika-logika untuk menghasilkan sebuah pengetahuan. Sumber pengetahuan yang terakhir adalah intuisi. Intuisi ini seperti apa? Ada filsuf yang mengatakan intuisi itu bagian dari rasionalitas juga, karena ada para pengikut rasionalisme yang dia menggunakan intuisi. Tapi ada yang memisahkannya. Intuisi itu berbeda dengan rasionalitas. Intuisi itu adalah pengalaman yang saya tidak tahu apakah didapatkan dari DNA orang tua ataukah memang semua manusia memiliki pengalaman ini, tapi dia tahu mana yang harus dilakukan dan mana yang tidak harus dilakukan. Bukan karena pengalaman, bukan karena rasionalitas, bukan karena otoritas yang pernah mengajarkannya, tapi perasaan. Saya kayaknya harus memilih jalan kiri karena kayaknya dia lebih tepat. Perasaan mengatakan bahwa sebentar lagi akan hujan. Bukan karena dia punya pengalaman sebelumnya bahwa dalam dalam ciri-ciri alam tertentu maka akan turun hujan. Bukan. Intuisi. Intuisi ini seperti kalau dalam teologi kaum agamawan adalah keterbukaan langit lalu masuk itu saja. Agustinus mengungkapkannya lewat lumen. Ya. Lumen ini bukan rasionalitas tapi cahaya ilahi yang sifatnya intuisi yang datang dan memberitahu kita tentang apa itu pengetahuan. Nah, keempat sumber pengetahuan ini terus berdialektika untuk mencari tahu tentang apakah manusia bisa memperoleh pengetahuan atau apakah manusia bisa tahu tentang segala sesuatu. Kalau dia bisa tahu, bagaimana caranya? Sumber-sumber pengetahuan ini terus didiskusikan untuk memperoleh pengetahuan yang lebih sahih. Hierarki pengetahuan pada umumnya ada 3, yaitu data. Data ini berisi fakta realitas, dia paling bawah. Jika fakta realitas ini terus diamati, lalu diberikan makna, maka dia menjadi informasi. Jadi, objek-objek tanpa makna, objek-objek yang ada di sekitarnya, itu merupakan data dan fakta. Data dan fakta ini diberi simbolisasi, diberi definisi, maka dia menjadi informasi. Jika informasi yang berjalan terus-menerus dengan pola yang sama, maka dia menjadi struktur-struktur pengetahuan. Pengetahuan ini sifatnya universal, pengetahuan ini bersifat otonom dan berlaku di mana saja. Mengapa? Tadi, karena pola-pola yang sama terjadi berulang-ulang menjadi sebuah struktur yang baru. Dia berangkat dari data, informasi, pengetahuan. Sebenarnya ada hierarki yang paling tinggi, yang tadi saya ungkapkan di awal, scientia, kebijaksanaan. Tapi kebijaksanaan dalam epistemologi ini sangat jarang digunakan. Bagaimana perkembangan epistemologi ya? Cara manusia untuk memperoleh pengetahuan dari awal. Ingat, pada zaman prasejarah manusia kita ada berbagai bentuk zaman. Zaman batu, zaman perunggu, zaman besi. Kita namakan dia sebagai zaman prasejarah. Pada zaman prasejarah ini sudah ada bentuk episteme yang paling sederhana yang dibuat oleh manusia, yaitu teknologi. Batu pipi digunakan manusia untuk meramu makanan untuk dimakan.
Perunggu digunakan oleh manusia untuk membuat senjata. Besi digunakan untuk manusia untuk menjadi seperangkat membantunya. Nah, ini teknologi, alat bantu perangkat yang sudah dibuat oleh manusia karena pengetahuan tertentu di dalam kepalanya. Nah, tapi dia belum menjadi epistemologi. Mengapa? Karena dia belum menjadi ilmu yang pelajari tentang bagaimana cara, struktur, dan hakikat dari pengetahuan itu sendiri. Nah, dalam perkembangannya, masyarakat Yunani kuno, khususnya Athena, membedakan antara episteme dan empiria. Episteme itu berarti ilmu pengetahuan, teori-teori besar, hukum-hukum alam yang bekerja pada zaman Yunani kuno, bagaimana bumi ini bergerak, bagaimana alam semesta ini bergerak. Sedangkan empiria, yaitu teknologi-teknologi yang membantu manusia. Mengapa namanya empiria? Karena teknologi ini ada, dilihat, dan dia sifatnya praksis. Kalau teknologi sifatnya bagaimana dan bila mana dia bisa membantu manusia. Tapi kalau sains atau episteme, dia bicara mengapa itu bisa dibentuk. Bagaimana cara kerjanya? Teknologi praksis, empiria praksis, episteme, sains, dia mengandung holistik, keseluruhan, dan integratif. Nah, ini sudah dipisahkan di zaman Yunani kuno. Pada perkembangannya, muncul mitologi untuk menjembatani kegalauan masyarakat tentang bagaimana sih alam ini terbentuk. Karena ketika alat itu terbentuk, ada episteme yang membantu cara kerjanya dan empiria untuk memproduksinya, tapi belum tahu bagaimana hukum-hukum alam ini terbentuk. Maka otoritas saat itu menciptakan mitos-mitos dewa dan dewi. Dewi Athena yang menciptakan keadilan, dewa Apollo yang membuat bumi ini tetap melayang di udara dan dihubungi oleh selaput yang melindunginya. Cerita dewa-dewi ini adalah sumber pengetahuan awal di Yunani kuno. Bahkan mungkin saat itu di belahan dunia lain selain Yunani pun mitos ini yang dijaga dengan konteks daerahnya masing-masing. Namun pada perkembangannya abad 500-an tahun sebelum Masehi, muncul Thales yang berupaya untuk keluar dari mitologi ini. Dia berupaya dengan memunculkan scientia untuk keluar dari mitologi. Dia tidak percaya dengan otoritas. Dia ingin mengkonstruksi sebuah pengetahuan berdasarkan realitas cara kerja alam semesta. Anaximandros, Anaximenes, Parmenides, Pythagoras, Herakleitos, Demokritus, hingga Sokrates. Ini para filsuf, cendekiawan, orang bijak yang berpikir bagaimana realitas itu kita ketahui secara tepat. Bagaimana pengetahuan itu kita dapatkan dan bagaimana cara kerjanya. Mereka tidak terjebak pada mitos, sumber pengetahuan yang pertama, tapi ada yang terjebak dengan indera, ada yang terjebak dengan rasionalitas. Menurut Sokrates, kebahagiaan hanya bisa diperoleh dengan pengetahuan. Dengan mengetahui, kita bisa memperoleh kebahagiaan. Lalu cara untuk memperoleh pengetahuan hanya dengan dalam bentuk dialektika. Dialektika antara subjek dan objek, dialektika antara beberapa subjek untuk memahami pengetahuan dan cara kerjanya. Dalam lukisan Raphael dengan judul The School of Athens, Raphael ingin menunjukkan ada dua sosok utama di antara para filsuf Yunani kuno
yang berbicara tentang episteme, bagaimana pengetahuan itu ada dan terbentuk, yaitu Plato dan Aristoteles. Ciri khas Sokrates yang digambarkan oleh Raphael adalah jari tangannya terangkat menunjuk ke atas, dan ciri khas dari Aristoteles adalah dia memegang buku di sebelah kiri dan jari kanannya menunjuk ke bawah. Nah, ini menunjukkan metode memperoleh pengetahuan yang berbeda di antara kedua filsuf ini. Plato mengatakan bahwa pengetahuan itu ada dalam ide, sudah ada sebelumnya. Pengetahuan itu dalam bentuk rasio, ide murni, rasio murni. Sedangkan menurut Aristoteles, pengetahuan itu diperoleh dengan evidence, pembuktian, proposisi logis untuk mendapatkan kesimpulan konsep secara universal. Observasi secara langsung terhadap realitas itu cara untuk memperoleh pengetahuan. Nah, pada Yunani kuno, Sokrates berdiri pada rasionalitas. Banyak filsuf mengatakan dia rasionalitas metafisik. Lalu Aristoteles memperkenalkan empirisme, cara memperoleh pengetahuan lewat empirisme. Kita lihat dalam silogisme Aristoteles, proposisi-proposisi itu yang membentuk kesimpulan, induktif. Walaupun dia mengajarkan juga ilmu yang diberitahu oleh gurunya deduktif. Jadi ini dua bentuk memperoleh pengetahuan. Satu rasionalitas, satu deduktif, yaitu Plato, rasionalitas dan deduktif. Tapi satunya empirisme dan induktif, yaitu Aristoteles. Hingga pada awal modern muncul seorang ilmuwan yang merumuskan rumus gravitasi, Newton, gerak ya. Walaupun itu tidak diawali oleh Newton, Kopernikus dan Galileo Galilei sudah mengkonstruksi pengetahuan itu dari dulu, tapi menggunakan pendekatan pengalaman indrawi. Mereka melihat bahwa bumi ini bulat, bukan seperti mitos yang dikembangkan oleh gereja Roma terdahulu, bahwa bumi ini datar dan ujung bumi adalah di Roma. Tapi bumi ini bulat menurut Galileo dan Kopernikus. Bagaimana cara pembuktian pada kesimpulan tersebut? Dengan melihat tiang pancang kapal yang paling atas pada saat muncul di pelabuhan. Yang muncul pertama adalah tiang paling atasnya, lalu muncul tiang tengahnya, lalu muncul badan kapal. Nah, ini menunjukkan bahwa bentuk dari bumi ini bulat, bukan datar. Akhirnya Galileo Galilei dihukum oleh otoritas saat itu. Pada dunia modern, Newton ini orang yang pertama kali membuat masalah dalam cara pengetahuan ya. Karena dia dilegitimate oleh dua kubu, rasionalis dan empiris. Jadi dengan teori matematikanya yang dia agak menyindir, dia katakan pengalaman Galileo Galilei itu akhirnya dia membuat konstruksi rumus matematika tentang gravitasi. Ini dia ungkapkan untuk mengungkapkan bahwa pengetahuan itu sebenarnya dapat juga dari pengalaman, karena dari Galileo Galilei. Tapi dari karya pintu masuk utama Newton ini langsung di legitimate oleh René Descartes pada abad 1637 dengan bukunya Discours de la Méthode atau metode ilmu murni. Dia mengatakan bahwa
Dari teori hukum alam Newton itu membuktikan bahwa manusia memperoleh pengetahuan dari rasionalitas. Menurut René Descartes yang masih menggunakan kata scientia, pengetahuan sistematik yang tidak dapat dipertanyakan atau fondasialisme itu yang dicari oleh manusia. Dan menurut Descartes, untuk mendapatkan pengetahuan itu bukan indera yang kita gunakan, tapi intuisi dalam otak kita. Intuisi apa? Intuisi matematika. Menurut René Descartes, alam semesta ini seperti jam mekanis raksasa yang terus berputar dan berdetak. Dan jika ada fenomena tersebut atau fenomena tertentu yang menunjukkan bahwa jam ini rusak, maka dengan pengetahuan kita bisa intervensi untuk menyelesaikan kerusakan itu. Ya, lihat akibat dari rasionalismenya Descartes, air pun manusia bisa bendung dan menjadikannya sumber energi. Jadi hanya dengan intuisi di dalam otak manusia kita bisa menjelaskan tentang pengetahuan sekitar kita, realitas sekitar kita. Hanya dengan metode deduksi lah kita bisa menjelaskan kepada orang sekitar kita tentang realitas di sekitar kita. Dalam karya Meditation-nya René Descartes, dia menjelaskan bagaimana supaya orang tidak tertipu dengan realitas sekitarnya. Mengapa? Karena menurut dia, jika kita menggunakan indera, kita bisa tertipu. Contoh konkretnya yang selalu dijelaskan oleh banyak orang untuk menunjukkan bahwa indera itu bisa menipu, yaitu ketika pulpen atau pensil dimasukkan ke dalam gelas yang berisi air. Tampak dari luar bahwa pensil atau pulpen itu bengkok. Realitasnya itu hanya pembiasan cahaya yang diakibatkan ketika indera kita bertemu dengan air sebagai batas untuk bertemu dengan pensil. Nah, untuk membuat kita tidak tertipu, maka ketika berpikir dengan rasionalitas ada 4 kaidah utama. Pertama, kita harus sanksi terhadap segala sesuatu, kesangsian. Ini adalah prinsip awal atau cara berpikir rasionalis. Saya sanksi terhadap segala sesuatu. Ketika ada yang mengatakan mitos itu benar, saya tidak percaya. Mengapa? Karena dengan kesangsian ini akan membuat saya ingin mencari tahu tentang kebenaran di balik mitos. Kebenaran di balik keyakinan-keyakinan epistemologi. Keyakinan-keyakinan teori tertentu. Kaidah pertama adalah kesangsian. Kaidah yang kedua adalah kita harus mampu memilah satu demi satu tiap kesulitan untuk memudahkan pemecahannya. Nah, kalau kita di rumus matematika, kita akan harus menambah kurung awal dan kurung akhir untuk membatasi masalah-masalah yang harus kita selesaikan di panjangnya rumus atau kompleksitasnya rumus yang harus kita selesaikan. Jadi, pilih dulu satu-satu. Apakah pembagian dulu yang harus diselesaikan, setelah itu dijumlahkan, ataukah pengalian dulu yang harus diselesaikan, baru itu dibagikan. Ditambahkan kurung awal, kurung akhir, secara tepat. Jadi, realitas tidak bisa dilihat secara langsung dalam kompleksitasnya, tapi harus dipilah-pilah, kata Descartes. Yang ketiga, kita harus berpikir secara runtut dari sederhana dan menuju pada kompleksitas. Jadi, tadi setelah kita pilah-pilah masalahnya, karena sanksi kita pilah-pilah, lalu kita selesaikan masalahnya satu demi satu dengan tadi ya, dipisahkan kurung awal dan kurung akhir. Setelah kita pilah-pilah,
Lalu proses pemilahan itu kita harus berpikir secara runtut dari masalah yang sederhana yang gampang kita selesaikan, masalah yang sederhana lainnya, masalah sederhana lainnya, masalah sederhana lainnya. Kalau kita menyusun hal-hal yang sudah sederhana ini, yang sudah terpilah-pilah ini, melihat keterhubungannya masing-masing, melihat keterhubungannya secara menyeluruh, hingga dia menjadi banyak kompleksitas tertentu. Jadi, susunlah dari yang sederhana menuju pada kerumitan. Lihat pada saat kita melihat dari jauh, kok rumit sekali ya. Tapi pada saat pengerjaannya, kita lakukan dari yang sederhana menuju pada yang kompleks atau lebih rumit itu. Itu yang ketiga. Berpikir secara runtut itu penting. Dari apa yang sederhana menjadi apa yang rumit. Itu penting. Jadi, jangan lihat kerumitan itu sebagai sesuatu yang tidak bisa dipecahkan. Menurut René Descartes, bisa. Tapi kita berpikir melihat kesederhanaan di dalam kerumitan itu. Mana yang saya bisa selesaikan duluan? Itu yang saya selesaikan. Itu prinsip ketiga, berpikir secara runtut dari yang sederhana menuju pada kompleksitas atau kerumitan. Yang keempat, setelah kita tahu kompleksitas, rinci selengkap-lengkapnya. Periksa kembali dalam keseluruhan tersebut, ada enggak pengetahuan atau kebenaran yang tidak tepat. Hubungannya, definisinya, atau cara yang kita gunakan tidak tepat. Jadi, sanksi, pilah, berpikir runtut, lalu melihat kembali. Ini kaidah yang selalu diajarkan oleh René Descartes. Supaya apa? Ketika kita memperoleh pengetahuan, kita memperolehnya secara tepat. Menurut Descartes, pengetahuan yang benar itu harus jelas, diawali oleh kesaksian, dan dapat dijelaskan secara utuh. Jadi, dia harus jelas dan terpilah. Itu pengetahuan yang benar. Jika kita tidak mengawali dengan kesaksian atau rasa tidak percaya, maka kita tidak akan memperoleh pengetahuan secara jelas. Nah, karya Discours de la méthode meditation-nya René Descartes ini adalah cara manusia untuk memperoleh pengetahuan. Hal ini ditentang oleh kaum empirisis. Kaum empirisme yang selalu mengedepankan indra, seperti John Locke dan David Hume, menuliskan karya-karya mereka. John Locke, An Essay Concerning Human Understanding, pada tahun 1650, dia mengkritik rasionalisme Descartes. Sama posisi John Locke berangkat dari Newton. Dia katakan gini, bagaimana Newton bisa merumuskan rumus teori gravitasi kalau tidak ada pengalaman manusia bertemu dengan realitas gravitasi? Apa tuh? Apel jatuh dari pohon. Bagaimana manusia bisa memperoleh pengetahuan seperti itu jika indranya tidak pernah berhadapan dengan realitas? Itu kritik John Locke. Kata Descartes, manusia itu sudah punya intuisi sejak lahirnya, sudah punya rasio dalam bentuk intuisi sejak lahir. Tapi kata John Locke, tidak mungkin, karena manusia sejak lahir itu seperti kertas putih. Kata yang digunakan John Locke terkenal tabula rasa. Bayi yang lahir itu tidak memiliki ide bawaan, intuisi dia tidak punya. Ide, pengetahuan itu dia peroleh, atau intuisi itu dia peroleh lewat pengalaman indrawinya. Lewat ketika dia mendapatkan informasi dari orang tua, dia menyalin tiap informasi itu. Dia memilih informasi yang mana yang tepat. Dia memilih kata yang tepat. Menggabungkan menjadi ide-ide sederhana. Ide-ide sederhana ini dihubung-hubungkan menjadi ide yang kompleks.
Ide-ide itu ada dalam kepala, tapi diawali dengan penginderaan. Menurut John Locke, David Hume tahun 1738 lebih ekstrim. Dia katakan bakar semua buku-buku yang mengajarkan teori-teori hukum-hukum alam. Bakar, karena dalam teori-teori itu tidak ada pengetahuan. Karena realitasnya pengetahuan yang dapat kita lakukan jika lewat eksperimen. Lewat eksperimentasilah manusia menangkap kesan dan membentuk persepsi. Kita bisa mengatakan itu merah jika ada ciri-ciri kemerahan, sifat-sifat merah dalam sebuah objek. Kita bisa mengatakan sesuatu itu tinggi jika kita mengukurnya. Ini semua butuh indera untuk melihat dan mengukur. Menurut Hume, semua yang tanpa fakta dan data harus ditolak karena dia mengajarkan pengetahuan yang salah. Karena menurut Hume, penyelidikan pengetahuan itu rumit, harus melakukan eksperimentasi yang lama. Nah, terjadi pergolakan cara memperoleh pengetahuan antara rasionalitas ataukah empiris. Lewat berpikir manusia yang kata René Descartes, intuisi manusia cukup. Intuisi itu bisa menggunakan matematika di dalam otak mengkonstruksi pengetahuan. Tapi di sisi lain, kami empirisme ini mengatakan, oh tidak, lewat pengalaman, lewat pertemuan secara langsung dengan objek. Nah, ini perdebatan panjang di Eropa. Lalu abad ke-17, 1781, seorang pembelajar keras yang membaca buku Immanuel Kant, Discours de la Méthode, dan dia juga membaca buku David Hume, yaitu Immanuel Kant. Dia melihat kedua ini, dialektika kedua ini, membaca bukunya, lalu dia berpikir bahwa, oh ya, Kant benar tapi ada kelemahan, sama dengan Hume, benar tapi ada kelemahan. Lalu dia menulis bukunya, kalau kita beri judul Indonesia, Kritik Atas Rasio Murni. Jadi dia lebih fokus pada kritik terhadap René Descartes ya. Karena ya, Descartes benar tapi ada kekurangannya. Hume benar tapi ada kekurangannya. Dia mengatakan bahwa pengetahuan itu hanya terbentuk jika ada unsur a priori dan unsur a posteriori. Unsur a priori itu adalah cara-cara memperoleh pengetahuan sebelum adanya pengalaman. Jadi, kita sudah punya pengetahuan sebelum ada pengalaman. Nah, tapi konstruksinya tidak seperti intuisinya Descartes. Kant mengatakan bahwa pengalaman-pengalaman itu sudah ada dalam hukum-hukum alam. Itu baku. Bukan intuisi ya, tapi hukum alam. Tapi ada juga pengetahuan yang diperoleh setelah pengalaman, yaitu lewat eksperimentasi a posteriori. Jadi lewat a priori dan a posteriori inilah kita menemukan yang namanya pengetahuan. Caranya gimana? Sebelum kita melakukan riset, maka ada teori-teori besar yang harus kita pelajari. Mengapa? Supaya kita memahami pengetahuan sebelumnya yang sudah ada. Nah, ini a priori. Teori-teori ini a priori. Nah, ketika kita sudah tahu, baru kita akan turun untuk melakukan eksperimentasi, penyelidikan lebih dalam, terbarukan, melakukan inovasi, untuk memunculkan pengetahuan yang lebih sahih. Nah, untuk turun lebih dalam ini, kita membutuhkan metode dan teknik yang lebih tepat. Teknik pengumpulan data apa yang lebih tepat, metode seperti apa yang lebih tepat, sehingga realitas menjadi objek yang absolut, bukan subjek yang absolut. Nah, untuk itu kebiasaan penelitian
di dunia akademik, mulai dengan kajian teori. Kajian teori itu a priori, Anda mempelajari tentang hukum umumnya, teori universalnya. Lalu setelah itu susunlah metode, teknik pengumpulan data sebagai langkah awal untuk menuju pada pengetahuan berdasarkan pengalaman a posteriori. Metode penelitian seperti apa? Teknik pengumpulan data seperti apa? Teknik analisisnya seperti apa? Nah, hanya dengan menggunakan keduanya, maka kita bisa memperoleh pengetahuannya. Setelah datang kembali pengalaman ini, toh kita akan konstruksi menggunakan rasio, kan? Katakan, kata Immanuel kan? Ya, setelah turun memperoleh pengetahuan, manusia akan kembali menggunakan rasionalitasnya untuk menstrukturisasi, mensistematiskan, menghubung-hubungkan, membanding-bandingkan agar dapat sebuah kesimpulan. Kesimpulan itu menjadi sebuah teori. Teori itulah pengetahuan. Jadi, dialektika antara a priori dan a posteriori lah yang bisa melahirkan pengetahuan, yang bisa menarik kesimpulan absolut terhadap sebuah objek. Menurut Kant, hierarki pengetahuan itu yang paling tinggi adalah senses atau ide-ide tentang dunia. Yang kedua adalah understanding, ide, bagaimana jiwa memahami ide-ide yang sekitar kita. Jadi Kant mengakui bahwa di dalam alam semesta ini ada hukum alam yang bekerja. Itu ide dunia. Dan untuk memahami ide atau hukum alam ini, kita butuh understanding, ide jiwa. Nah, setelah ide jiwa ini, paling bawah adalah kita butuh reason, ide idealnya untuk memahami bagaimana hukum alam ini bekerja. Secara umum, cara kerja ilmu pengetahuan yaitu realitas objek kita tangkap lewat kesan. Kesan ini membentuk persepsi. Persepsi ini kita konstruksi lewat rasionalitas, analisis, membanding-bandingkan, menstrukturisasi, lalu lahirlah pengetahuan. Hal ini didudukan oleh Kant. Setelah itu, cara memperoleh pengetahuan terus berkembang. Pengetahuan modern, postmodern, dengan berbagai pendekatannya masing-masing. Ini diawali dengan revolusi Kopernikus yang dilakukan oleh Kant, mendamaikan antara rasionalisme dan empirisme. Teori-teori kebenaran, ada 4 teori kebenaran. Supaya sesuatu itu dianggap benar seperti apa sih? Pertama, teori korespondensi. Dia benar apabila yang dilihat, yang dirasakan, yang diungkapkan oleh dia adalah sama juga yang dilihat, dirasakan, dan diungkapkan oleh orang lain. Jika orang mengatakan bahwa sapi itu berkaki 4, dia menanyakan ke orang B berkaki 4, orang C berkaki 4, orang Z yang berada di benua lain berkaki 4, maka kebenarannya adalah sapi itu berkaki 4. Karena apa? Realitas secara universal, koresponden mengatakan sapi berkaki 4. Apakah secara rasio atau empiris terserah, tapi secara universal berkaki 4. Teori yang kedua adalah koherensi. Apa yang kita katakan sesuai dengan di dalam realitas. Jika kita mengatakan kakinya 4, maka secara jumlah memang ada 4. Secara bentuk dan materi, ya dia kaki yang berisi daging dan tulang. Maka ketika kita bilang 4 secara jumlah dan kaki secara materi dan bentuk itu tepat mewakili objek, maka dia menjadi sebuah kebenaran. Karena apa yang kita pikirkan dan katakan itu sama dengan objek. Ini kita bicara tentang validitas, kesahian. Sesuatu yang sahih, valid, maka dia menjadi benar. Teori yang ketiga adalah pragmatisme. Sesuatu itu benar jika dia berdampak, berguna, bermanfaat bagi alam semesta, bagi manusia, bahkan bagi pengetahuan itu sendiri.
Dan teori yang terakhir yaitu teori yang dikembangkan oleh kaum positivis, yaitu positivisme logis. Sesuatu itu benar jika dia berada dalam posisi pengetahuan yang benar. Misalnya dia berangkat dari pengetahuan tentang mekanistik, maka dia fisika, pengetahuan tentang organisme, maka dia biologi, pengetahuan tentang kimiawi, maka dia kimia. Gitu. Dia berangkat dalam letak-letak ini yang tepat dan mendasar pada proposisi-proposisi evidence pembuktian yang benar. Jadi inilah 4 teori kebenaran dalam ilmu pengetahuan. Epistemologi hingga sekarang terus berkembang karena muncul banyak metode untuk mendekati realitas. Banyak cara untuk mendekati realitas. Secara ontologi, epistemologi, dan aksiologi, epistemologi terus didiskusikan. Apa sih hakikat ilmu pengetahuan? Bagaimana sih cara ilmu pengetahuan itu bekerja? Untuk apa atau dampak seperti apakah ilmu pengetahuan itu? Ini terus didiskusikan dan epistemologi menjadi kajian menarik hingga saat ini. Terima kasih untuk topik waktu ini dan terima kasih untuk mendengarkan saya. Kiranya topik ini membuka pemahaman kita tentang bagaimana manusia mencari tahu atau mengungkapkan pengetahuan tentang realitas di sekitarnya.